dan Rasulnya, mampu menjalankan segala perintah dan menjauhi segala larangannya, dan menghidupkan sunnah-sunnahnya, sehingga meninggal kita dijadikan oleh Allah dicatat yang meninggal husnul khotimah. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Jamaah yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, sebelum sedikit berbicara sepatah kata dua patah kata, izinkan kami mohon maaf karena yang ditulis yang akan memberikan tausiah Al-Habib Ahmad bin Ibrahim Assegaf. Beliau masih di perjalanan, masih di daerah kurang lebih daerah Cibubur ya. Yang datang ternyata bukan Habib tapi Habibi menurut Ainunnya. Habibi, Pak, saya juga Habibi kalau menurut Ainun ya, dipanggil menurut istrinya Habibinya. Jemaah yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, sekalipun Habibana tidak hadir di tengah-tengah kita, yakin dan yakin keberkahannya insya Allah, karena bapak-bapak ini akan menghadiri dan akan mendengarkan tausiah apa yang disampaikan oleh guru kita. Yakin keberkahannya dengan niat yang ikhlas, bapak-bapak semuanya, keberkahan kehadiran guru kita insya Allah nampak di tengah-tengah kita. Jamaah yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, tentu kembali apa yang disampaikan oleh garis miring MC pengatur acara, bahwa kita hadirnya di sini dengan takdir Allah, mampu melangkahkan dua kaki kita untuk acara mengenang haul. Jadi haul-haul ini bahasa Arab, bahasa kitanya adalah bertemu dengan waktu kematiannya, termasuk adalah wafatnya guru kita 2 tahun yang lalu, dipanggil oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Tetapi berbicara mengenai tentang wafatnya guru kita, jamaah yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, begitu banyak ilmu yang disampaikan bahkan oleh guru-guru kita sebelum tadi berzikir, menyampaikan bahwa kita berzikir, berdoa, tahlil, tasbih, khususkan pahalanya untuk almarhum guru kita. Tetapi dibalik itu adalah mengingatkan bahwa kita semuanya akan mencicipi kematian. Karena sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala menyampaikan, kullu nafsin dha'iqatul maut. Yang bernyawa akan mencicipi kematian, termasuk kita yang hadir di sini. Jemaah yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, dan bahkan kalau kita berbicara hadirnya di acara haul mengingati kematian, bahkan kita pun akan termasuk salah satunya adalah kita itu camat semuanya, Pak. Calon mati kita, Pak. Ya, kalau calon kades belum tentu menang kalau modalnya dikit. Tapi kalau calon camat pasti kita semuanya adalah akan mati. Semuanya akan meninggal. Semuanya akan wafat. Kata guru kita tadi disampaikan, yaitu inti daripada kita berzikir, mengirim doa untuk almarhum, sebaliknya tetapi mengingat bahwa kita semuanya adalah calon camat, calon mati, calon jenazah. Tetapi jamaah yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, semestinya dan seharusnya kita sering hadir dengan acara kematian ini. Kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, kafa bil mauti mau'izah. Jadi sebenarnya acara yang ditunggu-tunggu buat kita semuanya itu bukan mau'izah hasanah yang disampaikan oleh Ustadz sebenarnya, Pak. Mau'izah menurut para ulama yang paling zitu,
Mau'idhah adalah yang paling benar-benar bisa mengingatkan adalah mengingat kita kematian. Kafa bil mauti mau'idhah, cukup dengan kematian itu mengingatkan bahwa kita akan semuanya. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Tetapi di balik kematian ini jamaah yang dimuliakan Allah, bukan hanya kita mengingat saja, tetapi harus kita bercocok tanam, beramal kebaikan, melakukan perintah Allah dan Rasulnya, mampu menjauhi segala larangan Allah dan Rasulnya. Maka kematiannya ini tentu kematian yang tidak menakutkan. Mohon maaf jikalau kita dipisahkan ruh dengan jasad kita, Israel menjemput kita, tetapi kita tidak pernah melaksanakan perintah Allah, tidak taat kepada Allah dan Rasulnya, tidak menjalankan segala perintahnya. Na'udzubillah, summa na'udzubillahi min dzalik. Kematian ini jangan-jangan kematian yang tidak husnul khotimah, yakni su'ul khotimah. Berbicara kematian husnul khotimah, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, termasuk tanda-tanda orang yang akan dimatikan husnul khotimah, orang yang senantiasa mampu hadir di majlis taklim, pengajian dan lain-lainnya. Karena itu mudah-mudahan termasuk almarhum ini sampai akhir hayatnya, bahkan sebelum datangnya ujian berupa sakitnya, beliau tetap masih hadir mengajar. Ini tanda salah satu beliau adalah termasuk orang yang meninggal husnul khatimah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Dan termasuk mudah-mudahan kita pun yang selalu senang dengan hadir majlis taklim, zikir dan yang lain-lainnya. Ketika mati kita termasuk, ketika meninggal, ketika wafat, termasuk wafat kita dijadikan orang yang husnul khatimah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Terus tadi disampaikan jamaah yang dimuliakan Allah, dari bagian kerohanian RT 06 menyampaikan, bahkan termasuk DKM menyampaikan dalam sambutannya begitu bangga, di kampung ini, di asri ini ada anak yang hafal Al-Quran, ada anak yang hafid Al-Quran, termasuk adalah salah satu dari putra almarhum. Tentu beliau di alam kuburnya bangga. Jangankan hafal Al-Quran, Pak, kalau kita melihat keterangan di dalam kitab Kutrul Goes, jikalau ada anak yang belajar agama, menulis hanya di dalam sehelai kertas, cuma tulisannya itu Bismillahirrahmanirrahim, selagi tulisan itu ada nampak di bukunya, orang tuanya yang sedang atau telah meninggal, maka akan mendapatkan ampunan selalu dan kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan tadi kata bagian kerohanian, termasuk diantaranya yang akan memakaikan mahkota kepada orang tua nanti di akhirat adalah anak-anak yang hafal Al-Quran. Karena itu dorongan dari kita semuanya, mudah-mudahan termasuk adalah almarhum pun termasuk adalah nanti yang dipakaikan mahkota oleh anaknya di dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini impes, Pak. Ini cocok tanamnya almarhum kepada anak-anaknya. Dan dibalik almarhum pun ini kesuksesan anaknya bisa meraih ilmu dari Allah, dititipkan. Ini ada dibalik, yaitu orang tua yang luar biasa, termasuk orang tua perempuannya. Mudah-mudahan ibunya pun diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan mudah-mudahan tentunya terus menerus ya berkesinambungan, mencetak generasi-generasi anak-anak almarhum ini anak yang solehah dan soleh. Mudah-mudahan ketiga anaknya
Mudah-mudahan Allah cetak menjadi generasi penerus almarhum, dan pahlanya yakin sumal yakin akan mengalir kepada kedua orang tuanya. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bahkan termasuk acara ini hal jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala mengikuti termasuk adalah daripada syariah. Karena bagaimana ketika Al-Imam Al-Faqih ditanya mengenai tentang, wahai imam, jikalau saya belum pernah berbuat baik kepada orang tua kita, tetapi orang tua kita sudah meninggal, sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, apakah ada keimkanan untuk birrul walidain, untuk berbuat baik terhadap orang tua? Ini berbicara orang yang tak pernah berbuat baik, tak pernah ngaji, tak pernah ibadah, tidak pernah birrul walidain, berbuat baik terhadap orang tuanya. Bertanya kepada Imam Al-Faqih, kata Imam Al-Faqih, mungkin bisa saja orang yang tak pernah membahagiakan orang tuanya, tak pernah dialognya dialog yang bagus, selalu menyakitkan kepada orang tuanya. Ini kalau berbicara dialog termasuk yang tadi disampaikan oleh Qoribah, ya, pakai dialog Al-Quran itu menyebutkan kalau ke ayah panggil ya abati, ayah, ya. Tapi di zaman modern mas sekarang ayah aja orang tua dipanggil namanya, Pak. Songong anak sekarang, Bapak. Orang tua dipanggil namanya. Bahkan menurut di dalam keterangan-keterangan dijelaskan, orang yang memanggil namanya itu adalah su'ul adab, tidak punya adab kepada orang tuanya. Ya. Makanya kalau kita lihat dalam Al-Quran pakai ya bunaya gitu kan, indah dialognya aja, itu dialog-dialog. Ini termasuk Pak panggilan terhadap orang tua atau dipanggil. Ini kalau orang itu tidak nyaut dengan baik, maka termasuk adalah akul walidain, menyakitkan kepada kedua orang tuanya. Ini Al-Imam ditanya, wahai imam, apakah ada kemungkinan kalau orang yang tak pernah berbuat baik terhadap orang tuanya, tetapi ketika dia mau berbuat baik kepada orang tuanya, ternyata orang tuanya sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Menurut Al-Imam, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, mungkin masih bisa. Dengan 3 hal bisa berbuat baik birrul walidain kepada orang tua yang telah dipanggil oleh Allah. Yang pertama yaitu awaluha ayyakuna solihan. Dibilang kata imam, jadilah anak-anak yang soleh. Ini kalau punya orang tua belum pernah berbuat baik, tahu-tahu udah dipanggil oleh Allah, ternyata kata imam masih ada kesempatan. Bikin haulnya yang besar-besaran, panggil jamaahnya untuk mendoakan. Itu termasuk bagian daripada tanda-tanda kesolehan, mengadakan acara seperti Sohibul Bait, ya, ibunya tercinta, istri tercinta dari almarhum beserta anak-anaknya, bahkan warganya yang tadi disebutkan, saling membahu, saling membantu. Ini termasuk adalah udah menjadikan ayyakuna solihan. Ini sekalipun belum pernah berbuat baik kepada orang tua, dengan menjadikan amal-amal yang soleh, kegiatan-kegiatan yang positif, ibadah kepada Allah, maka ini yakin sampai termasuk pahala birrul walidain, berbuat baik kepada kedua orang tua. Yang pertama. Yang kedua, anjurannya adalah kalau belum pernah berbuat baik terhadap orang tua, tetapi orang tua sudah dipanggil oleh Allah, udah meninggal, udah dipisahkan ruh dengan jasadnya, maka kata Al-Imam, sambung kekerabatannya, sambung silaturahimnya,
Mungkin kalau sering digambarkan, ya almarhum masih ada misalnya paman atau uah dan yang lain-lainnya. Ini dengan datangnya keluarganya, ahlinya, maka ini akan menjadi berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Bahkan dalilnya ini menunjukkan adalah termasuk korenah kepada orang yang tak pernah berbuat baik. Apalagi ini mah insya Allah istrinya istri yang solehah, anak-anaknya anak yang soleh dan solehah. Udah plus Pak nilainya. Bahkan yang ketiga, kata Al-Imam Al-Faqih, jikalau belum pernah berbuat baik terhadap orang tua, belum pernah birrul walidain terhadap orang tua, tetapi orang tua sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kata Al-Imam, yastaghfiru lahuma wa yad'u lahuma wa yatasaddaqu lahuma. Kerjakan yang ketiga-tiga hal, di antaranya beristighfarlah buat kedua orang tua. Kalau istighfar buat orang tua gimana, Pak? Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah toya. Ini istighfar buat kita ini mah ya. Kalau istighfar buat orang tua biasanya yang di awal sholat, Pak. Biasanya habis sholat ada kadang istighfarnya itu astagfirullahaladzim li wali walidayya wali zami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum amwat. Ada lagi astagfirullahaladzim li wali walidayya wali ashabil huquqi alayya wazibati alaya wali masyaikhina wali ikhwanina wali zami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Kalau baru astagfirullahaladzim biasanya istighfarnya pelit buat sendiri aja tuh ya. Tapi kalau ba'da sholat biasanya istighfarnya kita rame-rame kena ya. Astagfirullahaladzim li wali walidayya wazibati alaya wali masyaikhina wali ikhwanina wali zami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Ini Pak anjurannya kata imam, jikalau belum berbuat baik saja kepada kedua orang tua, jikalau orang tua sudah dipanggil oleh Allah, sudah meninggal, wa yastaghfiru lahumah, mintakan ampunan buat kedua orang tua kita, termasuk istighfar, wa yad'u lahumah, dan doakan kedua orang tua kita. Bahkan dari kecil kita udah diajarkan dengan doanya itu biasanya buat orang tua gimana Pak? Robbik fir walidayya warhamhuma kama robbayani. Oh, ini Pak. Ya. Habis sholat kita doakan, khususkan buat orang tua kita dengan doa yang tadi, yang masyhur. Ya. Ini sekalipun belum pernah berbuat baik terhadap orang tua, apalagi udah ketahuan di semasa hidup pun kita menjadi anak-anak yang dialognya luar biasa, yang dijaga akhlaknya, sopan santun ada, adabnya ada terhadap orang tua, yang termasuk insya Allah termasuk anak-anak almarhum ini anak-anak yang patuh, yang taat kepada Allah dan Rasulnya, taat kepada kedua orang tuanya, dan insya Allah menjadi anak-anak yang berguna bagi agama nusa dan bangsa. Yang terakhir kata tadi termasuk adalah wayatasodaku lahumah, dan keluarkanlah sedekah, bersedekah buat orang tuanya. Ini termasuk nih jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nih acara seperti ini yang paling inti adalah sebenarnya bukan mau itu hasanahnya,
sedekahnya yang luar biasa. Ini ngeluarin air minumnya, kuehnya, ya, dan yang lain-lainnya. Ini akan bernilai sedekah yang langsung luar biasa, tanpa hijab, tanpa dilihat dulu, ganjarannya nyampe kepada almarhum. Makanya orang yang sedekah itu termasuk adalah orang yang qaribun minal jannah, dekat dengan surganya Allah, ba'idun minan nar, jauh daripada nerakanya Allah. Maka jangan heran Pak kalau ustadz biasanya dikasih berkatnya lebih banyak Pak. Ya, ini tujuannya sohibul hajat itu sedekah. Karena kalau ustadz itu biasanya USTD, apa? Usaha tidak anak beres. Ya seperti saya 8 anak, anaknya udah 8 walaupun muda, tapi wajah masih 12 tahun. Makanya kalau bawa berkat itu paling banyak. Ini intinya bukan masalah berkatnya. Sohibul hadat itu adalah sedekahnya. Jadi menurut Al-Imam, sedekah ini yang luar biasa. Wa yatasodaqu lahuma. Jikalau belum pernah berbuat baik terhadap kedua orang tua, tetapi orang tua sudah dipisahkan ruh dengan jasadnya, sudah meninggal, kita keluarkan sedekah, kita khususkan pahalanya untuk almarhum. Ini yakinnya memang. Bahkan di dalam kitab Nawadir dijelaskan Pak, jangankan bersedekah untuk yang orang yang sudah meninggal dengan hal-hal yang memang nilainya layak untuk disedekahkan. Bahkan di dalam Nawadir ini ada seorang ulama yang mukasyafah, bisa melihat Pak, mukasyafah itu bahkan terbuka, bisa melihat orang tuanya yang sudah ada di dalam kubur. Entah orang tuanya di dalam kubur mendapatkan kenikmatan dari Allah, yang termasuk selalu kita doakan, jadikanlah almarhum ini kuburnya raudhah min riyadil zinah, dari taman surganya Allah. Apa entah almarhum, barangkali ada almarhum yang sedang tidak menikmati kenikmatan kubur. Ini ulama-ulama mukasyafah mampu melihat Pak. Dengan mampu bisa melihat demikian, mengingatkan kepada anaknya, wahai anak fulan bin fulan, kau sedekahkan, keluarkan sedekah. Dengan sedekahnya itu khususkan pahalanya untuk almarhum. Ini kejadian di dalam kitab Nawadir. Bahkan sedekahnya itu Pak dengan tulang. Tulang tahu Pak, tulang? Tulang tahu? Kira-kira kita ada manfaatnya nggak buat kita? Tulang itu buat kita nggak ada manfaatnya. Ternyata di dalam itu diceritakan, dikeluarkan sedekahnya tulang tersebut kepada binatang yang masih memerlukannya. Termasuk mohon maaf ya, binatang anjing dimakan tulang atau kucing. Itu pahalanya dengan sedekah tulang langsung orang tuanya yang ada di kubur yang tidak menikmati kenikmatan kubur diangkat siksanya sehingga dia mendapatkan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi almarhum ini saya yakin beliau insya Allah dengan anak-anak yang soleh itu termasuk adalah impes yang luar biasa, menjadi kekayaan yang luar biasa buat beliau di alam kuburnya. Kita saksikan beliau almarhum ini min ahlil khair, min ahlil khair, min ahlil khair. Sekian dari saya, mohon maaf lebih kurang akhirul kalam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi baik sebagai orang tua yang mendidik anak ataupun sebagai anak, sama mengharapkan ridha Allah. Acara demi acara alhamdulillah telah kita lewati bersama, dan tibalah kita di penghujung acara, yaitu doa Ustadz Rifai dari Pondok Pesantren Darul Ikhlas. Begitu mohon kesediaannya Ustadz untuk memimpin doa kita semua. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت وسلمت وباركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. اللهم ارفعنا بالقرآن وارفعنا بالقرآن العظيم واهدنا وبارك لنا بالآيات والذكر الحكيم وتقبل منا ختم القرآن العظيم ودعاءنا يا رب مولانا إنك أنت السميع العليم. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. اللهم تقبل منا قراءتنا وتجاوز عنا ما كان منا في تلاوة القرآن من خطأ ولسان وتحريف كلمة عن مواضعها أو تقديم أو تأخير أو زيادة أو نصر تاويل على غير ما أنزلته أو رب أو شك أو سهو أو سوء حال أو تاجر عند تلاوة القرآن أو كسر أو سند نزل أو في غير وقوف أو إضغام من غير مضغم غير بيان أو مد أو تشديد همز زن ربي بغير ما كده وذربة غربة زيد الرحمن أو آية العذاب فاغفر لنا ذنوبنا ربنا واكتبنا مع الشاهدين. اللهم نور قلوبنا بتلاوة القرآن وزين أخلاقنا بجاه القرآن وحسن أعمالنا بذكر القرآن وبعد وجوهنا ببركة القرآن ونور أبداننا بنور القرآن ونجنا من النار بكرمة القرآن وادخلنا الجنة بشفاعة القرآن وادخلنا الجنة بشفاعة القرآن. اللهم اجعل القرآن لنا في الدنيا قرينا وفي القبر مونسا وفي القيامة شافعا وعلى الصراط نورا وفي الجنة رفيقا ومن النار سترا وحجابا ومن النار سترا وحجابا. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار واجعلنا حجة يا رب العالمين. اللهم اهدنا بهداية القرآن ونجنا من النار بحرمة القرآن ويسر علينا أمورنا أمور الدنيا والقرآن الكريم وحسن مقاصدنا واقض جميع حاجاتنا بالقرآن العظيم واشف مسقامنا بحرمة القرآن وتمم آمالنا ببركة القرآن. اللهم صل كما قرأناه من القرآن عن وسنا الرحيم. اللهم اغفر له وارحمه واعف عنه واكرم رزقه في المسلم. اللهم اجعلها فداء لنا ونورا ونورا لنا ونور القبور وجوازا لنا ولهم على الصراط وامرنا ولهم يوم الفزع الأكبر. اللهم اعزنا بها احفظنا بها وانصرنا بها اقضي حوائجنا بها. اللهم ارزقنا الاستقامة على شريعة الغراء والطريقة البيضاء ودين رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعظيم وبشفاعة رسولك الكريم إنك أنت الغفور الرحيم. سبحان ربك رب العزة يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين.